Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesi yang pertama dari daurah bulanan kita, Kutaib ya. Yang akan dibahas adalah dalam masalah akidah yang berjudul Al-Manzumah Al-Ha'iyyah. Al-Manzumah Al-Ha'iyyah ini berbentuk manzumah. Manzumah itu kumpulan bait syair yang ujung-ujungnya sama. Dinamakan dengan Al-Ha'iyyah karena ujungnya huruf H. Itu kalau dilihat, setiap ujung dari bait 1 sampai bait terakhir itu huruf H. Maka dinamakan dengan Al-Manzumah Al-Ha'iyyah. Nanti juga ada dalam ilmu tajwid disebut dengan manzumah atau qasidah ra'iyyah. Karena setiap ujungnya huruf ra. Nanti akan ada kita bahas. Manzumah atau qasidah ra'iyyah al-khaqaniyah. Itu dalam ilmu tajwid. Nah, ini dalam ilmu aqidah. Al-Manzumah Al-Ha'iyyah ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Abu Dawud. Abdullah bin Abi Dawud. Kita sering dengar hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini putranya. Ini putra dari Al-Imam Abu Dawud, ahli hadis. Namanya Abdullah. Maka beliau lebih terkenal dengan nama Ibnu Abi Dawud, anaknya Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud sendiri nama aslinya adalah Imam Sulaiman. Ya, bapaknya nama aslinya Sulaiman bin Ishaq As-Sijistani. Jadi kalau kita ulang nasab beliau, Abdullah bin Abu Dawud Sulaiman bin Ishaq As-Sijistani. Dinisbatkan ke As-Sijistani itu nama tempat. Namanya Sajistan atau Sijistan. Di mana beliau lahir di sana. Ini di kawasan Iran itu. Nah, beliau lahir tahun 230 Hijriah. Beliau wafat di Baghdad. Baghdad itu di daerah mana? Irak. Pada bulan Zulhijjah tahun 316 Hijriah. Usia beliau waktu itu 87 tahun. Jadi cukup panjang usia beliau, 87 tahun. Nah, yang luar biasanya Masya Allah, jenazah beliau itu disolati oleh lebih dari 300.000 orang. Masya Allah. Kita aja belum pernah nengok itu. Sedangkan disolati 40 orang aja yang bertauhid, itu dapat syafaat itu. Apalagi 300.000 orang lebih yang mensolati jenazah beliau. Nah, ini menunjukkan beliau ini memang bukan ulama kaleng-kaleng. Nah, bukan ulama kawi. Ini biografi penulisnya. Baik, kita masuk ke bait yang pertama dan kedua. Bait pertama dan kedua. Jadi kita akan bahas sesuai dengan temanya ya. Ini tiap-tiap bait itu beda-beda tema, beda-beda pembahasan. Bait pertama beliau mengatakan tamassak bihablillahi. Pegang teguhlah tali Allah. Tali Allah ini maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Pegang teguhlah tali Allah yakni Al-Quran dan Sunnah. Wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk. Wala taku bid'iyan, dan janganlah menjadi pelaku bid'ah. La'allaka tuflihu, mudah-mudahan engkau beruntung. Lanjut bait yang kedua. Wadin bi kitabillahi was sunan, beragamalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Allati atat an Rasulillahi, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanju, maka engkau akan selamat. Dari kata naja. Wa tarbahu, dan beruntung. Maka engkau akan selamat dan beruntung. Nah, ini bisa dibilang muqaddimah. Ya, tapi langsung bahas tema yang paling inti, paling dasar.
Jadi dua bait ini menegaskan kepada kita bahwa kewajiban kita sebagai orang beriman adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Enggak ada pilihan lain. Dalil dari perkataan beliau ini adalah surah Ali Imran ayat 103. Allah SWT berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an, kata Allah itu. Wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bihablillah, tali Allah, maksudnya agama Islam, Al-Quran dan Sunnah. Wa la tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Berarti kalau kita pahami dari ayat ini, perhatikan, kalau kita enggak berpegang dengan Al-Quran, kita enggak jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, atau sunnah hadis juga begitu, kita tinggalkan, maka pelan-pelan kita akan berpecah belah. Akan banyak pendapat-pendapat aneh muncul begitu kalau kita mulai lepaskan Al-Quran dan sunnah. Nah, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, fa innahu man ya'ish minkum ba'di. Kata Rasulullah, ini wasiat beliau menjelang wafatnya. Beliau mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku nanti, setelah aku wafat, kata beliau, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak, maka dia akan melihat perbedaan pendapat yang sangat banyak. Maka kemudian beliau kasih solusi ini. Gimana solusinya nanti ketika kita sudah lihat perpecahan yang banyak itu, perbedaan pendapat yang banyak? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Sunnah di sini maksudnya apa? Apa maksud sunnah? Sama dengan hablillah tadi, tali Allah, Al-Quran dan sunnah. Kemudian berpegang teguh juga dengan sunnahnya para khalifah, khulafa ar-rasyidin. Mana mereka? Coba. Aziz, sebutin. Abu Bakar As-Siddiq, Al-Thani, Umar bin Khattab Al-Faruq, Al-Thalith, Utsman bin Affan, Ar-Rabi', Ali bin Abi Thalib. Mereka ini empat ini disebut dengan khulafa ar-rasyidin. 4 khalifah yang mendapatkan petunjuk. Nah, 4 ini. Jadi wasiat Rasulullah begitu. Kalau kalian mulai berpecah belah, kalau kalian mulai lihat banyak perbedaan pendapat nanti setelah aku wafat, pegang teguh Al-Quran, sunnah, dan sunnahnya para khalifah yang 4 tadi itu. Nah, addu 'alaiha bin nawajid, kata Rasulullah, gigit dia tuh. Gigit dia pakai gigi geraham. Bukan maksud digigit Al-Quran, enggak. Masuk gigit pakai gigi geraham ini. Mana gigi geraham coba? Gigi yang paling belakang itu namanya gigi geraham. Disebut dengan an-nawajid. Gigi geraham itu kalau mencengkeram itu paling kuat dibandingkan dengan gigi seri yang di depan. Coba tarik tali jemuran pakai gigi depan nih, copot. Tapi kalau pakai gigi geraham kuat. Nah, ini perumpamaan. Sebab utama perpecahan sebuah umat ketika mereka mulai melepas panduan utama mereka, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan lepas makanya. Ini yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu, Yahudi dan Nasrani. Kenapa bisa mereka pecah banyak begitu kelompoknya sekarang? Karena mereka mulai lepas kitab mereka. Yahudi mulai lepas Taurat. Nasrani mulai lepas Injil. Kemudian berikutnya beliau mengatakan wala taku bid'aiyan. Jangan menjadi pelaku bid'ah. Bid'ah itu apa? Secara bahasa bid'ah itu sesuatu yang baru. Ini mik ini bid'ah atau bukan? Ya, secara bahasa. Karena tidak ada zaman Rasulullah. Ini bid'ah juga. Kita pun bid'ah semua kan? Secara bahasa. Tapi yang dimaksudkan dengan bid'ah di sini adalah segala sesuatu yang baru, yang tidak ada contohnya, yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah dan para sahabat. Ini disebut dengan bid'ah. Baik. Kemudian beliau lagi mengatakan bait yang kedua itu wadin bi kitabillahi was sunan. Beragamalah dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita beragama nggak cukup hanya dengan Al-Quran, harus dengan Sunnah juga. Karena ada kelompok yang hanya beragama itu dengan Al-Quran tok.
Ini munculnya di mana tuh? Di India. Pemahaman ini pertama kali muncul di India. Mereka menamakan diri dengan Al-Quraniyun. Al-Quraniyun ini kelompok yang hanya pakai Al-Quran, nggak pakai hadis. Apa alasannya? Hadis itu buatan manusia, bisa salah. Nah, gitu. Jadi mereka nggak pakai hadis. Mereka hanya pakai Al-Quran tok. Maka dinamakan dengan Al-Quraniyun. Datang ke Indonesia, berubah namanya jadi Ingkaru As-Sunnah. Pengingkar sunnah. Nggak pakai hadis. Sama aja sebenarnya. Beda nama sedikit. Nah, jadi kalau di India namanya Quraniyun, di Indonesia namanya Ingkar Sunnah. Para pengingkar sunnah. Enggak boleh begitu. Mana dalilnya? Al-Hasyr ayat 7. Ya, dalil bait yang kedua itu Al-Hasyr ayat 7. Apa kata Allah SWT di sana? Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa-apa yang datang dari Rasulullah, ambil. Yang datang dari Nabi itu apa maksudnya? Apa yang datang dari Rasulullah? Sunnah. Sunnah. Ini Allah yang perintahkan. Yang dibawa Nabi itu ambil. Kok dibuang malah sama ingkar sunnah ini? Nah ini dalilnya. Wa manahakum anhu fantahu, yang dilarang tinggalkan. Nah jadi kesimpulannya, dua bait ini menjelaskan tentang tiga hal. Yang pertama, berpegang teguh dengan Al-Quran. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi nggak cukup dengan hanya Al-Quran aja. Harus dibarengi dengan sunnah. Karena sunnah atau hadis itu adalah penjelasan dari Al-Quran. Nggak mungkin kita bisa tahu cara wudhu yang benar tanpa penjelasan lewat hadis, lewat sunnah. Nggak ada. Di Al-Quran hanya disebutkan secara umum. Salat misalnya. Allah cuma bilang, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Lah caranya bagaimana? Cara rukunya seperti apa? Rukun-rukunnya, syarat. Nggak ada di Al-Quran. Al-Quran berbicara umum. Dijelaskan oleh siapa? Rasulullah SAW. Beliau praktekkan langsung. Itu salat. Apalagi yang lain-lain itu juga begitu. Jadi nggak cukup hanya dengan Al-Quran. Yang ketiga, menjauhi bid'ah. Ya, ini poin atau pembahasan di bait yang satu dan kedua ini. Yang pertama, berpegang teguh dengan Al-Quran. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, menjauhi bid'ah. Bait yang ketiga, 4 dan 5. Ini temanya sama. Bait 3, 4 dan 5. Ini akan membahas tentang akidah Ahlus Sunnah terhadap Al-Quran. Bagaimana akidah kita Ahlus Sunnah terhadap Al-Quran? Bait yang ketiga beliau mengatakan, Wakul ghairu makhlukin kalamu malikina. Katakanlah, firman raja kita, maksudnya Allah, bukanlah makhluk. Bidzalika danal atqiya'u wa afsahu. Bidzalik, dengan itulah, maksudnya dengan akidah itulah, danal atqiya'u, orang-orang yang bertakwa berkeyakinan, orang-orang saleh juga berkeyakinan, maksudnya dari kalangan Ahlus Sunnah. Wa afsahu, dan dengan lantang mereka berkata, wala taku fil qur'ani bil waqfi qailan, janganlah menjadi orang yang wakaf, tawakuf, menahan diri dari berbicara tentang Al-Quran. Kama qala atba'un li Jahmin, seperti yang dikatakan oleh pengikut. Ayat yang kelima, wala taqulil qur'anu khalqun qara'tuhu, janganlah mengatakan bacaanku dengan Al-Quran adalah makhluk. Fa inna kalamallahi bil lafzi yudahu, sesungguhnya firman Allah ketika dilafazkan harus dijelaskan. Nah, ini 3 bait yang akan menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait Al-Quran. Pertanyaan sekarang, kenapa ini yang beliau bahas dulu setelah muqaddimah 2 bait tadi? Yang pertama alasannya, dengar ya, kenapa dibahas ini? Karena untuk menguatkan bait yang pertama dan kedua. Apa yang dibahas di bait pertama kedua tadi, ingat? Apa yang dibahas? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dikuatkan lagi di bait ini. Makanya dibahas. Supaya akidah kita Ahlus Sunnah itu bukan hanya ikut Al-Quran, tapi harus kita yakini betul bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah laisa bimakhluk.
Harus betul-betul kita yakini itu. Karena ini menjadi pembeda kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan kelompok sesat yang lain. Di mana mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau Ahlus Sunnah enggak. Al-Quran firman Allah. Al-Quran perkataan Allah, bukan makhluk. Kenapa bukan makhluk? Karena Allah ini makhluk atau bukan? Bukan, Khaliq. Allah itu pencipta. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah bukan makhluk. Allah itu Khaliq, pencipta, tapi perkataannya makhluk kan tidak mungkin. Ya enggak? Enggak mungkin. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Khaliq. Enggak mungkin Allah itu perkataannya makhluk. Nah ini. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa beliau membahas ini setelah itu? Karena Al-Imam Ibnu Abi Daud ini hidup di zamannya Imam siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Ingat, apa fitnah yang terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal? Khalqul Quran. Fitnatu khalqil Quran. Waktu itu sang khalifah. Siapa nama khalifahnya? Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini menggantikan saudaranya Muhammad. Muhammad menggantikan ayahnya Harun Ar-Rasyid. Ini dari Bani Abbasiyah di Baghdad dulu. Harun Ar-Rasyid ini khalifah adil, alim, mujahid. Khalifah Harun Ar-Rasyid ini beliau punya kebiasaan setahun ini berhaji, tahun depan jihad. Tahun depannya lagi haji, tahun depannya jihad. Begitu terus. Kalau nggak haji, jihad. Itu ya kerjanya dua. Kalau kita apa? Kalau nggak makan, tidur. Makan, tidur, makan. Kalau beliau kalau nggak berhaji, jihad. Kebiasaan begitu terus sampai wafat. Khalifah Harun Ar-Rasyid ini adil luar biasa. Masyhur. Meninggal Harun Ar-Rasyid rahimahullah digantikan anaknya Muhammad bin Harun. Tapi tidak lama, cuma berapa tahun itu digulingkan oleh saudaranya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu saudara tiri, ibunya orang Persia. Kalau Muhammad, ibunya orang Quraisy, orang Arab. Jadi Harun itu punya dua istri. Satu Quraisy, satu Persia. Al-Ma'mun lahir dari ibu yang Persia. Maka ada pemikiran-pemikiran Syiahnya juga campur itu. Digulingkan oleh adiknya Al-Ma'mun. Nah, ketika Al-Ma'mun inilah kemudian menyebar pemahaman Mu'tazilah. Apa nama kelompoknya? Mu'tazilah ini berkeyakinan bahwa Al-Quran makhluk. Nama ulamanya waktu Ibnu Abi Duad. Bukan Abu Daud ya, beda ya. Ibnu Abi Duad nama ulamanya. Ibnu Abi Duad ini yang terus mengompori khalifah. Akhirnya apa yang dilakukan khalifah waktu itu? Khalifah ini Al-Ma'mun memaksa seluruh rakyat untuk meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Termasuk para ulamanya. Dipaksa, kalau enggak dipenjara, disiksa. Subhanallah. Semuanya terpaksa mengaku. Yang enggak mengaku cuma dua ulama. Siapa yang pertama? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, Imam Muhammad bin Nuh, kawannya Imam Ahmad. Akhirnya kemudian Imam Ahmad dipenjara. Disiksa. Dipaksa. Pokoknya harus ngaku bahwa Al-Quran itu makhluk. Tidak mau Imam Ahmad. Nah, padahal kalau terpaksa ngaku pun, boleh nggak dalam syariat? Kita dibunuh nih, kita terpaksa ngaku. Boleh. Dulu ada sahabat tuh, siapa namanya? Yang dipaksa. Ammar. Ammar kan terpaksa bilang kafir. Dalam hatinya enggak. Nah, ini padahal kalau Imam Ahmad mau mengatakan iya aja, udah enggak masalah sebenarnya, kan terpaksa. Tapi enggak. Karena kalau Imam Ahmad bilang iya Al-Quran makhluk, betapa banyak orang kaum muslimin waktu itu yang akan ikut beliau. Karena pengikut beliau banyak. Beliau tahu itu akibatnya. Udah, beliau bertahan. Al-Quran firman Allah, kalamullah. Kalau kita mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, nanti akan ada dua konsekuensi berat, dua akibat berat. Yang pertama, berarti kita mengatakan Allah itu tidak memiliki sifat al-kalam. Apa itu al-kalam? Berbicara. Ini yang pertama. Kalau kita meyakini, kita mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, berarti sama saja dengan kita meyakini bahwa Allah itu tidak punya sifat al-kalam. Atau Allah itu tidak bisa berbicara. Kita nih kalau kita manusia nih, kalau ada kawan kita yang nggak bisa ngomong, itu apa namanya? Bisu. Bisu ini sempurna atau cacat? Cacat, mohon maaf. Ini makhluk loh. Apalagi Allah SWT. Masa makhluknya bisa berbicara, yang Khalik pencipta nggak bisa berbicara?
Tidak masuk akal kan? Tidak masuk akal. Nah, itu akibatnya pertama. Jadi kalau kita bilang Al-Quran makhluk, berarti Allah itu nggak bisa berbicara. Allah tinggal buat aja Al-Quran dikasih ke Jibril. Kan begitu artinya tuh. Berat nggak ini? Berat konsekuensi ini. Berarti kita mengatakan kalau sesuatu tidak berbicara berarti kurang. Allah tuh cacat kan? Naudzubillah itu. Naudzubillah. Nah, kan nggak mungkin itu. Nah, sementara banyak ayat. Contohnya nih. Contoh An-Nisa ayat 164. An-Nisa 164 mengatakan, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Kapan ini Allah berbicara dengan Musa? Nah, di Bukit Tursina ketika Musa menerima wahyu kitab Taurat. Allah berbicara langsung itu. Tapi bukan berbicara kayak kita, enggak. Suara aja yang terdengar. Langsung, bukan lewat perantara Jibril, enggak. Langsung Allah berbicara kepada Nabi Musa. Makanya Nabi Musa digelari apa? Kalimullah, orang yang langsung diajak bicara oleh Allah SWT. Hah? Lihat, ayat tadi kan bilang wa kallamallahu Musa taklima. Hu-nya Allah di situ apa? Ini yang udah belajar nahwu. Allah di situ marfu atau mansub? Marfu, dhammah. Berarti berposisi sebagai apa? Fa'il. Allah berbicara langsung. Hah? Datang orang Mu'tazilah. Dirubahnya. Apa kata dia? Wa kallamallaha Musa taklima. Kalau difathahkan, dimasukkan, maka itu berarti Musa ngomong sama Allah, bukan Allah yang ngomong. Kata Mu'tazilah. Ini ayat bahwa Allah itu nggak ngomong, tapi Musa yang ngomong. Coba. Ini pinter tapi keblinger itu begini. Dirubah ya, wa kallamallaha Musa taklima. Itu akibat kedua. Ya, kalau kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti akibat kedua adalah kita mengatakan Al-Quran tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam agama. Kenapa nggak bisa dijadikan sebagai hujjah? Toh cuman makhluk. Itu. Al-Quran kok makhluk kok gitu. Ya nggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sama dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945 nanti jadinya tuh. Yang kapanpun bisa dirubah, bisa diamandemen, bisa dirubah tuh. Itu kalau kita bilang Al-Quran itu makhluk, berarti Al-Quran ini bisa dirubah karena dia ciptaan. Sebagaimana undang-undang. Nanti nggak sesuai dengan zaman, dirubah lagi. Nggak sesuai dengan zaman, dirubah lagi. Itu kalau kita bilang Al-Quran makhluk. Itu bahayanya itu. Nah, maka sekali lagi, Al-Quran adalah kalamullah. Firman Allah SWT. Bukan makhluk. Kemudian bait yang keempat beliau mengatakan tadi, wala taku fil Qur'ani bil waqfi qailan. Janganlah menjadi orang yang menahan diri dari berbicara tentang Al-Quran. Kenapa? Kama qala atba'un li Jahmin. Sebagaimana pengikut Jahm bin Safwan. Ada kelompok yang begini bilangnya. Kita nggak usah bahas Al-Quran. Terserah orang. Orang mau bilang kalamullah ke, orang mau bilang makhluk ke, terserah orang. Pura-pura bijaksana. Kita nggak usah bahas. Ini namanya apa? Hah? Tawakuf. Apa namanya sifat begini? Tawakuf. Sok bijaksana. Tapi sebenarnya dia pelin-pelan. Dia mau bilang Al-Quran makhluk, takut dibilang sesat. Dia mau bilang Al-Quran itu kalamullah, takut disesatkan sama Jahmiyah, Mu'tazilah. Hanya dia coba berada di tengah-tengah. Kita nggak usah bahas Al-Quran. Kita bahas yang lebih bermanfaat aja katanya. Kita lebih baik bahas perkembangan teknologi. Nggak usah kita bahas Al-Quran itu lagi. Itu udah pembahasan lama itu. Perhatikan, hati-hati. Ini namanya sifat tawakuf. At-tawakuf namanya. Nggak boleh. Sifat begini nggak boleh. Kenapa? Karena ini masalah akidah. Kita meyakini Al-Quran makhluk atau bukan, ini masalah akidah. Jangan pelin-pelan, jangan setengah-setengah ngomongnya. Harus kita bahas, harus jelas. Jangan ditanya orang, Ilham itu Al-Quran itu makhluk atau bukan? Nggak usah bahas itu. Takut dia. Mau bilang makhluk takut, mau bilang kalamullah takut. Harus jelas jawabnya. Al-Quran ghairu makhluk. Harus jelas jawabannya. Ya. Jadi kalau tanya orang, Imam, Al-Quran makhluk atau bukan? Bukan. Tapi kalamullah. Jelas. Walaupun gara-gara dia bilang begitu, misalnya dipenggal lehernya. Siap nggak? Itu tunggu dulu itu. Tunggu dulu. Minum air segelas dulu.
Masya Allah. Nggak boleh kita jadi orang pelin-pelan ini. Pura-pura apa namanya tadi? Bijaksana. Padahal injak sana, injak sini aslinya itu. Tawakuf. Itu pengikut Jahmiyah begitu itu. Lanjut bait yang kelima. Wala taqulil Qur'anu khalqun qara'tuhu fa inna kalam Allah bil lafzi yudahu. Jangan mengatakan bahwa bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Nah, ini lagi. Ini bahasan yang penting juga. Hah? Perhatikan sini ya. Al-Qur'an itu kan firman Allah SWT, kalamullah, bukan makhluk. Pertanyaan sekarang. Kalau kita baca Al-Qur'an, apakah bacaan Al-Qur'an kita itu makhluk atau bukan? Suara kita ngaji, alhamdulillahi rabbil alamin. Suara kita, ini kan suara kita nih. Makhluk atau bukan? Makhluk. Tapi huruf yang keluar, alhamdulillah, huruf yang keluar itu kalamullah. Sama dengan begini. Habib bilang sama Ilham, Ilham, tolong sampaikan ke kawan, kumpul sekarang di musola. Pergilah Ilham nih. Ya kan? Ilham nyampaikan ke kawan. Hey brothers, ada informasi nih. Habib bilang kumpul di musola sekarang. Informasi yang dibawa itu informasi dia sendiri atau dari dia? Tapi suaranya suara siapa? Paham? Berarti kalau kita baca Al-Quran, suara kita itu makhluk. Tapi huruf yang keluar tetap kalamu. Seorang salaf mengatakan, dikutip oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarahnya, beliau mengatakan as-sautu, perhatikan, as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. As-sautu, suara kita, sautul qari adalah suara yang membaca, makhluk. Oke. Wal kalamu, adapun perkataannya, yakni huruf-huruf yang keluar dari Al-Quran itu adalah kalamul bari, firman Allah SWT. Al-Bari nama Allah SWT. Nah, jadi harus dibedakan ya antara suara dengan huruf. Berarti kesimpulannya, dalam masalah ini ada 3 kelompok sesat di sini. Dalam masalah Al-Quran ada 3 kelompok sesat. Yang pertama, Jahmiyah. Diikuti oleh siapa? Mu'tazilah. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Jadi Jahmiyah diikuti oleh Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Yang kedua disebut dengan kelompok Al-Waqifah. Al-Waqifah ini yang tadi, yang sok bijaksana itu. Nah, tawakuf. Yang tidak mau ikut-ikutan berbicara masalah Al-Quran. Kita nggak usah bahas Al-Quran. Tapi kita bahas masalah lain aja, masalah ekonomi, masalah lain katanya. Ini disebut dengan kelompok Al-Waqifah. Kelompok pelin-pelan. Nah. Yang ketiga, kelompok Al-Lafziyah namanya. Kelompok Al-Lafziyah ini yang mengatakan bahwa bacaan Al-Quran kita itu makhluk. Jadi mereka ini nggak membedakan antara suara kita dengan hurufnya, nggak dibedakannya. Pokoknya baca, kalau kita yang ngaji makhluk udah. Nah, itu kata Al-Lafziyah ini. Nah, jadi mengatakan bahwa bacaan Al-Quran kita adalah makhluk adalah sesat juga. Nah, disebut dengan Al-Lafziyah. Nah, ini perlu kita pelajari supaya kita nggak terjatuh ke dalam salah satu dari 3 kelompok sesat dalam masalah Al-Quran ini. Ini bukan masalah main-main, masalah akidah itu. Baik, Nastamir, bait 6, 7, 8, 9. Nah, ini tentang masalah melihat Allah. Apakah Allah itu bisa dilihat atau enggak? Nah, ini pembahasan di bait 6, 7, 8, 9. Bait 6 beliau mengatakan rahimahullah, wa qul yatajallallahu lil khalqi jahratan. Dan katakanlah, yatajallallahu, Allah menampakkan diri lil khalqi kepada makhluk jahratan dengan nyata. Kamal badru, seperti Allah itu enggak samar, jelas. Sebagaimana kalau pada malam hari enggak ada enggak ada mendung, cerah, ada bulan purnama, jelas kita lihat. Itu perumpamaan. Bagaimana jelasnya Allah ketika dilihat. Wa rabbuka awdahu, dan Rabbmu lebih nyata. Lebih nyata dari sekedar nyatanya bulan purnama tadi. Baik. Ini membahas tentang akidah Ahlus Sunnah terhadap keyakinan bahwa Allah itu bisa dilihat atau enggak. Sini kita bahas 3 hal. Perhatikan baik-baik.
Dalam masalah ini ada 3 hal. Yang pertama, apakah Allah bisa dilihat di akhirat nanti? Itu yang pertama. Oke. Apakah Allah bisa dilihat di akhirat? Nah, apa jawabannya? Nah, Ahlussunnah meyakini bahwa Allah pasti bisa dilihat nanti di akhirat. Oke. Kalau ini ijma ini. Sepakat ulama Ahlussunnah, Allah itu bisa dilihat di mana? Di akhirat. Maksudnya di surga. Dalilnya mana? Al-Quran, Al-Qiyamah 22-23. Surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Ini dalil bahwa Allah itu bisa dilihat nanti di akhirat atau di surga. Allah berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang beriman pada hari itu nanti di surga nadhirah, berseri-seri, cerah wajah orang beriman itu nanti di surga. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka akan memandang, melihat. Ini dalil bahwa nanti di surga orang beriman bisa melihat wajah Allah SWT. Ini akidah Ahlussunnah. Nah, itu dari dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis dari sahabat Jarir bin Abdullah, bukan Jabir, Jarir bin Abdullah. Suatu ketika Jarir bercerita ini. Suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah di malam hari, waktu itu bulan sedang purnama, sempurna, tanggal 15-16. Kemudian Rasulullah bersabda SAW, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, bahkan mutawatir hadis ini. Apa arti mutawatir? Diriwayatkan oleh banyak orang yang kecil kemungkinan mereka untuk berbohong. Berarti tingkat kekuatan kesohihannya sangat luar biasa. Itu mutawatir itu. Ya. Apa Rasulullah bersabda? Amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian saat ini melihat bulan purnama itu. Waktu itu sedang bulan purnama. Terus la tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan untuk melihatnya. Ada enggak orang, pertanyaan sekarang, ada enggak orang yang berdesak-desakan pengen nengok bulan purnama? Aku muduran, aku enggak bisa nengok. Ada enggak? Enggak ada. Semua tempat bisa nengok. Tanpa harus berdesak-desakan. Seperti itu kita nanti di surga ketika melihat Allah tanpa berdesak-desakan. Enggak ada berdesak-desakan nanti nengok Allah itu. Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian dalil berikutnya adalah ijma. Jadi ulama Ahlussunnah ijma sepakat bahwa Allah itu bisa dilihat di akhirat, yaitu di surga. Ini pembahasan pertama. Oke, pembahasan pertama. Secara akal pun juga masuk akal. Kalau kita bilang Allah itu tidak bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat, pertanyaannya Allah itu ada atau enggak? Kan itu. Hah? Sesuatu yang ada bisa dilihat atau enggak? Nih, coba Imam, tengok samping. Nampak makhluk. Kenapa dia nampak? Karena dia ada. Kalau dia nggak nampak berarti jin. Secara akal itu. Secara akal kita yakini bahwa zat yang bisa dilihat itu berarti ada. Atau zat yang ada pasti bisa dilihat. Kalau kita bilang Allah itu nggak bisa dilihat, berarti Allah itu nggak ada. Kan itu. Secara akal itu. Nah, jadi dalil itu ada dalil Al-Quran, hadis, ijma, akal. Itu pembahasan pertama. Pembahasan kedua, apakah Allah bisa dilihat di dunia? Ini pembahasan kedua. Kalau di akhirat selesai kita bahas. Oke? Ijma nggak nih? Ijma? Ada yang khilaf ini? Waduh, khilafnya di Ahlussunnah ini bahaya. Sekarang pembahasan kedua, apakah Allah bisa dilihat di dunia atau tidak? Ini pertanyaan sekarang. Bagaimana keyakinan Ahlussunnah? Tidak. Allah tidak akan pernah melihatku. Ini dalil yang dipakai oleh orang Mu'tazilah mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Yang firman Allah SWT tadi, lan taroni. Kan ada lan katanya. Maksudnya lan taroni di dunia bukan di akhirat. Paham? Jadi maksud engkau tidak akan melihatku wahai Musa sekarang di dunia. Adapun di akhirat bisa karena dalilnya lain tadi di Al-Qiyamah itu. Kemudian apa kata Allah SWT? Walakin unzur ilal jabal. Coba tengok gunung, kata Allah. Coba tengok gunung. Kalau engkau pengen melihat aku, tengok gunung itu dulu.
Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap di sana, engkau pasti bisa melihat aku. Hah? Ternyata bagaimana? Ternyata gunung itu hancur. Gunung aja nggak sanggup itu. Gunung nggak sanggup ketika Allah akan menampakkan dirinya. Ah, lihat gunung meledak begitu, pingsan Nabi Musa. Lah, pingsan. Jangan pingsan juga. Nabi Musa pingsan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Pingsan Nabi Musa. Berarti kan begini pemahamannya. Andai kalau bisa berandai ini. Andai gunung waktu itu tetap ada. Berarti Nabi Musa bisa tengok atau enggak? Iya, tapi kan enggak. Gunung enggak sanggup. Nah, itu. Oke. Setelah itu falamma afaqa. Setelah dia sadar, qal subhanak, maha suci engkau wahai Allah, kata Nabi Musa setelah dia sadar. Tubtu ilaik, aku bertaubat. Taubat karena pengen nampak Allah. Ada dalil juga dari hadis. Dari riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda SAW, wa'lamu, dan ketahuilah, annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, kata Rasulullah SAW. Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa kalian tidak akan bisa melihat Allah sampai kalian mati. Berarti di akhirat, bisa atau enggak? Bisa. Selama kita hidup di dunia, enggak bisa. Itu berdasarkan hadis ini. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, berarti Allah bisa dilihat di dunia atau tidak? Enggak bisa. Ijma ini? Ijma. Ada yang khilaf? Khilaf lah sendiri ya. Ijma ini. Pembahasan ketiga. Apakah Rasulullah melihat Allah ketika Mi'raj? Ini pembahasan berikutnya nih. Hah? Nah, ini yang terjadi khilaf di antara para ulama. Ada dua pendapat di sini. Ya, apakah Rasulullah waktu itu ketika Mi'raj, ketika naik dari Baitul Maqdis di Palestina sana ke Sidratul Muntaha di atas langit ketujuh, okay? Apakah Allah ketika menerima wahyu salat 5 waktu yang awalnya 50 itu, Allah menampakkan dirinya langsung? Maka ada dua pendapat. Dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama bilang bahwa Rasulullah melihat Allah ketika Mi'raj. Apa kata yang pertama? Rasulullah melihat Allah ketika kapan? Mi'raj. Siapa yang bilang ini? Ibnu Abbas. Bukan ulama, bukan sahabat kaleng-kaleng ini. Ibnu Abbas yang ngomong. Nah, apa kata Ibnu Abbas? Ra'a rabbahu fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Diambil dari surah apa itu? An-Najm itu. Beliau melihat Tuhannya dan mendekat sehingga jaraknya seperti 2 busur atau lebih dekat. Ini perkataan Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas beserta ulama yang mengikuti yang mengatakan Rasulullah melihat Allah ketika Mi'raj. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua, Rasulullah tidak melihat Allah ketika Mi'raj. Nah, siapa yang mengatakan nih? Ibunda Aisyah juga. Wah, bukan sahabat kaleng-kaleng kan? Apa kata Ibunda Aisyah? Perhatikan. Man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zamal firyah 'ala Allah. Barang siapa yang mengatakan, meyakini bahwa Rasulullah melihat Allah ketika Mi'raj, maka dia telah berbuat kedustaan yang besar atas nama Allah. Nah, itu ya. Berarti bertentangan atau tidak antara pendapat Ibnu Abbas dengan pendapat Ibunda Aisyah? Secara zahir bertentangan. Tapi ulama mencoba menggabungkan. Bagaimana cara menggabungkan? Ada riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar waktu itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu ketika Mi'raj?" Rasulullah mengatakan, "Nurun," ada cahaya. Anna arah. Bagaimana aku bisa melihat Allah? Karena ada cahaya yang menghalangi. Berarti lihat atau enggak? Enggak, ada cahaya. Nah, ini pendapat pertengahan. Oke, berarti Rasulullah ketika Mi'raj hanya melihat apa? Cahaya. Baik, lanjut. Bait yang ketujuh. Walaysa bimauludin walaysa biwalidin. Dan Allah tidak mempunyai anak. Walaysa biwalidin, dan tidak diperanakkan. Dalilnya banyak. Al-Ikhlas ayat 3. Apa bunyinya? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, ini penting kita bahas. Kemarin tanggal 26 apa ya peristiwa terjadi? 26 Desember apa kemarin? Hah?
Natal. Orang Natal ngapain? Orang Natal itu memperingati lahir apa? Yesus, bukan Nabi Isa. Karena Nabi Isa nggak lahir di bulan Desember. Jadi ini yang mereka peringati siapa? Yesus. Yesus mereka anggap sebagai Nabi itu Tuhan. Tuhan. Baik, berikutnya. Sudah waktu, kita habiskan bait sampai bait 9 itu ya. Nah, itu pembahasan sama. Walaisa lahu shibhun ta'ala al-musabbahu. Tidak ada yang menyerupainya. Tidak ada yang menyerupai Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah itu. Mana dalilnya bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah SWT? Banyak. Al-Ikhlas ayat terakhir, apa bunyinya? Ya. Walam yakul lahu kufuwan. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Terus mana lagi? Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi. Berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Kembali ke sini nih. Kemudian apa lagi? Allah bisa dilihat. Berarti Allah punya wajah atau tidak? Punya. Tapi sifat wajah Allah tidak sama dengan wajah kita. Waqad yunkirul Jahmiyyu hadza. Orang-orang Jahmiyah tadi pengikut siapa? Jaham bin Jangan Sofwan bin Jaham terbalik. Jaham bin Sofwan. Orang-orang Jahmiyah mengingkari hal ini. Waqad yunkirul Jahmiyyu hadza. Orang-orang Jahmiyah mengingkari hal ini. Maksudnya apa? Orang-orang Jahmiyah mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Mau di surga atau di dunia tidak bisa dilihat Allah itu katanya. Kata orang Jahmiyah ini. Kita berdoa aja, mudah-mudahan mereka nggak bisa lihat Allah di akhirat nanti. Sebagaimana akidah mereka kan gitu. Mereka meyakini Allah nggak bisa dilihat di akhirat nanti. Ya sudah, silakan aja. Kita yakini aja. Kita kan pengen nengok. Wa indana bimisdaqi ma qulna haditsun musarrihu. Sedangkan kami para ulama maksudnya, para ulama Ahlus Sunnah memiliki hadis yang jelas. Maksudnya pendapat bahwa Allah itu bisa dilihat di akhirat itu jelas dalilnya. Kecuali orang-orang yang mencoba utak-atik sesuai dengan nafsunya. Rawahu Jarirun, diriwayatkan oleh Jarir an maqali Muhammadin, dari sabda Nabi Muhammad. Faqul mithlama qad qala, maka berkatalah sebagaimana yang Nabi sabdakan. Nabi sudah sabdakan bahwa kita bisa melihat Allah di surga nanti, maka ikuti itu pendapat itu. Tanjahu, maka engkau akan beruntung. Ini bait 9. Alhamdulillah kita sudah sampai bait ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita bahas. Ingat, dalam masalah akidah harus jelas, harus tegas, ya. Jangan terbalik-balik. Akidah hanya dalam masalah akidah dia lembek, masalah fikih dia keras minta ampun. Jangan. Kalau masalah fikih harus kita mengedepankan namanya tasammuh. Apa tasammuh itu? Toleransi. Bukan toleransi. Toleransi, tasammuh. Tapi kalau masalah akidah enggak. Ya, harus tegas. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.